Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Instansi tempat saya bekerja SMP Negeri 2 Warung Kondang. Besok tanggal 5 Juni 2024, saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada rekan-rekan kami guru SMP Negeri 2 Warung Kondang. Tujuan diseminasi ini adalah agar rekan-rekan kami mendapatkan informasi mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Besar harapan saya, rekan-rekan kami bisa berkolaborasi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kami dengan memahami modul 1.4 budaya positif ini. Demikian, semoga besok acara berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan CGP yang saya hormati, Ibu Reni Marlina SPD, Bapak Haji Ahmad Zulfikri SPDMN, Bapak Bagja Muhammad Hawari SPD, rekan-rekan sekalian, pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 2 Warung Kondang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti salah satu kegiatan dalam program calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Secara pribadi atas nama pimpinan saya bergembira, saya merasa bahagia bahwa ada beberapa dari rekan-rekan pendidik yang lolos di calon guru penggerak, bahkan di antaranya ada yang sudah lolos menjadi guru penggerak dengan pendidikan nilai yang sangat bagus. Mudah-mudahan yang baru angkatan 10, Bu Reni, Pak Haji, juga Pak Bagja bisa mengikuti jejak Pak Asep dan Bu Rizky, lulus menjadi guru penggerak dengan predikat nilai yang sangat bagus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk CGP Angkatan 10 di SMP Negeri 2 Warung Kondang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Warung Kondang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, atur nuhun atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Warung Kondang.
Next. Nah, ini adalah pastor saya, Pak Iman, dan pengajar praktiknya adalah Ibu Ima Susrawati. Sebelum kita melanjutkan ke materi, ada kesepakatan kelas yang harus kita jalankan, sepakati dan kita jalankan bersama-sama, yaitu pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang keduanya menghargai pendapat peserta lain bila ada yang berpendapat, peserta lain harap mendengarkan, melihat dan mendengarkan. Dan yang ketiga, apabila menerima panggilan telepon, sebaiknya di luar saja karena akan mengganggu peserta lain. Yang keempat, seperti biasa kita menjaga kebersihan agar tercipta sekolah yang sehat. Baik, selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa cita-cita mulia kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bernalar kritis, yang kedua mandiri. Mungkin kita balik ya. Yang pertama adalah beriman. Ya, beriman terhadap pada Tuhan Maha Esa, bermulia, berkebinekaan global, bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, di mana-mana pasti yang pertama adalah beriman, ya, karena itu adalah fondasi utama seseorang dalam beraktivitas adalah beriman dan bertakwa. Kita bisa membayangkan ya, guru tidak beriman seperti apa, murid tidak beriman seperti apa, kan akan terjadinya. Selanjutnya adalah budaya positif. Disiplin positif adalah pembiasaan ya, hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan penjawab. Ya, seperti Bapak Ibu sudah laksanakan ya, budaya positif itu setiap hari Senin itu merupakan suatu kebiasaan ya, di mana anak diajar belajar untuk menghormati para pahlawan dengan melaksanakan upacara bendera. Di situ ada mengheningkan cipta ya. Kembali lagi kepada tadi profil Pancasila, yaitu beriman bertakwa. Selanjutnya sebagai pendidik, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, ya,
sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kita masih ingat teori Abraham Maslow ya. Ya, dulu teori Abraham Maslow kita ingat sekali bahwa hierarki kebutuhan manusia itu seperti kerucut ya. Ya, kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan untuk dihormati. Ya, kalau pada kesempatan ini kebutuhan dasar manusianya adalah yang pertama bertahan hidup ya di tengah ya, lalu kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebebasan. Bapak Ibu bisa bayangkan apabila dari 5 ini ada satu yang tidak ada satu yang tidak bisa terpenuhi ya, misalnya adalah kebebasan. Seorang guru misalnya ya tidak mempunyai kebebasan, bukan kebebasan yang negatif ya, tetapi kebebasan yang positif gitu. Kita bisa bayangkan kalau seorang guru itu selalu diatur, ditekan misalnya ya, misalnya bahwa ada siswa melakukan suatu kesalahan gitu ya, lalu karena orang tuanya itu punyai decengan preman gitu ya, bisa dibayangkan guru tidak bisa bergerak bebas untuk melakukan tugas semestinya ya, dan itu sangat mengganggu dari tugas kita ya. Dalam perjalanan kehidupan manusia ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ya. Lanjut. Nah, perinciannya adalah yang pertama itu ada namanya bertahan hidup, makanan. Nah, seperti Bapak Ibu sekarang sedang menikmati makanan, lalu pakaian, ya. Nah, kita juga kan bayangkan bila seorang guru, nah dia berpenampilan asal-asalan kan menurunkan harga diri gitu ya. Lalu tempat tinggal, ya alhamdulillah kita semua punya tempat tinggal sehingga kita bisa fokus kepada pekerjaan kita. Lalu keamanan dan kesehatan. Yang tadi ya Pak Surya kalau sehat bilangnya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya, karena kalau di sekolah ini atau di antara guru tidak bisa bekerja sama, rasanya tidak mungkin ya, kita harus bekerja sama. Yang ketiga adalah kesenangan, bermain, touring ya, itu merupakan kesenangan. Humor ya, membiasakan yang abjad itu merupakan humor ya. Lalu antusias dan tertawa ya. Tertawa juga jangan berlebihan ya, ada batasnya. Yang keempat adalah penguasaan. Penguasaan itu misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya. Yang
Lima adalah kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya? Apakah? Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mungkin di setiap poin-poin ini ada saja satu atau dua yang kurang terpenuhi, ya. Misalnya tadi kesehatan, ya, ini saat ini lagi sakit, nah itu kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berarti ada suatu masalah. Nah, kesenangan ya Bu ya. Nah itu penting gitu, karena namanya juga dasar saja sudah tidak terpenuhi, bagaimana kebutuhan lain. Ya, lanjut. Pak ya Bu, Izin Pak. ya Bu. Ya, biasanya kalau di sekolah ini terkait dengan siswa, untuk yang bertahan hidup contohnya makanan. Di kita itu dulu pernah ada siswa memang harus diwajibkan untuk membawa bekal di rumah. Itu apakah bisa masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang poin bertahan hidup dan makanan? Oke. Untuk bertahan hidup itu maksud di sini adalah setiap manusia perlu makanan, ya. Sudah seperti kebiasaan ya, makan 3 kali sehari, sarapan, siang, dan malam atau sore gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan Ibu, bagaimana kalau ada siswa membawa bekal, itu menurut saya suatu kebiasaan yang baik. Yang pertama, apabila membiasakan diri membawa bekal, itu mengenai kebersihan. Nah, itu pertama kebersihan. Kebersihan itu bisa dijamin. Yang karena dari rumah kan tahu yang masak siapa, seperti apa. Yang keduanya selain kebersihan, mungkin nilai gizi. Ya, kalau kita lihat di kantin itu kan semuanya olahan dari apa ya bahasa Sunda, aci ya. Olahan aci, coba Bapak Ibu lihat makanan setiap mang yang jualan itu semuanya olahan aci, tepung, ya kan, yang dalam jumlah banyak, akan menjadikan suatu penyakit gitu tentunya, dan itu dirasakan nanti kalau masih kecil atau tingkat SD, SMP, SMA, itu belum kelihatan dampak dari kebiasaan itu. Ya Bu, lanjut. Sama-sama Bu. Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi menurut Dian Eagleson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu punya 3 alasan untuk melakukan suatu kegiatan atau perilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Di sini ini adalah tingkat terendah, ya. Tingkat terendah dari motivasi melakukan kegiatan adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Daripada dihukum mending gitu ya, daripada mending gitu. Misalnya anak ya, dia bela-belain melompat pagar demi masuk ke kelas gitu. Itu padahal itu kan salah
tetapi dia melakukan itu untuk menghindari itu, daripada misalnya dia telat lalu lewat sana dihukum, lebih baik lewat ladang gitu. Itu adalah motivasi yang sangat paling dasar ya. Kita tidak boleh ada pada posisi ini. Lanjutnya Bu. Yang kedua itu adalah motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain ya. Ada pekerjaan dibayar gitu ya, atau misalnya pernah kejadian misalnya ada yang macet mogok gitu ya, kendaraannya itu tidak akan dibantu kalau nggak dibayar gitu ya. Atau yang kita rasakan sekarang yang di perapatan jalan itu kan dia minta uang gitu ya. Mau nggak gitu kan, dia nggak mungkin dia ikhlas, tapi dia adalah pengen dapat imbalan ya, atau penghargaan misalnya melakukan sesuatu itu ingin dipuji, itu adalah motivasi yang salah juga. Di sini kita kalau bisa juga jangan. Yang selanjutnya motivasi yang ketiga adalah ini terbaik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang baik ya. Jadi kita berperilaku itu sebisa mungkin berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya ya. Sekolah misalnya, tidak sekolah mau jadi apa, sekolah akan jadi apa. Ini yang sangat baik seperti ini, ada nilai-nilai yang dia pertahankan. Selanjutnya tuh baik, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Hukuman fisik seperti apa ya? Pusat ya, sesapu. Kalau hukuman psikis verbal ya. Apakah nanti tidak terjadi perundungan? Apakah itu ya? Udah kena pasal berikutnya ya. Nah, makanya kita harus hati-hati di sini dalam melakukan suatu hukuman. Yang berikut adalah konsekuensi. Itu terancana atau sudah berhenti, sudah dibahas dan disetujui oleh rakyat dan guru. Yang tadi ya, kesepakatan keras. Konsekuensinya bila sudah HP di luar, itu konsekuensi. Ya, karena sudah kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini ada kata-kata mencari solusi sendiri. Jadi diharapkan dengan institusi ini siswa memiliki bila siswa memiliki bersalah, seorang guru menampilkan atau membuatkan suatu pilihan-pilihan. Nanti siswa sendiri akan mencari solusinya. Jadi jangan
tidak boleh kamu harus gini, misalnya gitu ya. Nah, tetapi sebaiknya kamu lakukan ini, sebaiknya lakukan ini gitu ya. Nanti siswa akan memilih sendiri. Itu adalah dari restitusi. Lima, posisi kontrol dulu menghukum ya. Yang pertama menghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara saya gitu ya. Pernah ya ada kekeliruan mungkin ya, ada kekeliruan posisi menghukum. Jadi pada saat ini apabila siswa mendapat hukuman itu bukannya menjadi apa namanya, menjadi lebih baik, tetapi dia menjadi lebih liar ya. Lalu posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Bicaranya mah lembut tetapi ngena gitu. Tapi apa namanya siswa jadi merasa bersalah gitu, tetapi nggak marah-marah sih gurunya, tetapi siswa merasa bersalah kan, merasa nyaman gitu, kesindir lah gitu ya. Kalau bahasa Sundanya sindir lah, sindir gitu ya. Ya, lanjutnya adalah sebagai teman. Bila guru berposisi sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif ya. Nah ini hati-hati ya. Apabila salah sedikit kita akan menjadi negatif ya. Ini harus berhati. Atau sebagai pemantau yang keempat, sebagai guru bisa juga berposisi sebagai pemantau, yaitu sangat mengandalkan data ya. Biasanya ini di kesiswaan ya. Kesiswaan berapa kali dia melakukan kesalahan, lalu konsekuensinya itu guru seperti ini adalah menggunakan catatan atau data yang digunakan sebagai bukti ya. Yang terbaik adalah sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Jadi untuk menjadi seorang manajer, seorang guru itu harus pada posisi teman dan pemantau. Sebisa mungkin dia sudah merasakan posisi itu ya, dekat dengan siswa lalu mendata. Nah itu sebagai nanti manajer ya. Mudah-mudahan kita semua tidak memiliki posisi sebagai penghukum atau pembesar ya. Mudah-mudahan di kita semuanya guru berposisi sebagai manajer. Lanjutnya masih sebagai posisi kontrol. Kalau penghukum biasanya begini, kamu selalu saja salah, gitu ya, atau selalu pasti selalu bilang ya selalu pasti selalu yang terakhir selesai, kamu pasti yang selesai, gitu ya, terakhir, kamu lagi gitu ya. Lalu kalau yang membuat merasa bersalah itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sering ya kita berbicara seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Nah, gitu kan. Kalau orang tua kamu tidak tahu kamu berbuat begini, itu saya pun sering melakukan seperti ini ya, tanpa disadari kadang gitu ya. Ya mudah-mudahan setelah kita mengetahui materi ini kita bisa berubahnya. Kalau teman
Ayo bantulah demi Bapak. Ingat, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kita ungkit kembali. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Baik bareng ya. Kadang seperti itu ya Bu ya. Ya Bapak, kita kadang seperti itu. Kalau pemantau, dia lebih kepada menegakkan peraturan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Terus kalau sebagai manajer biasanya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, baik banget ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah manajer. Ya. Lanjut dulu. Keyakinan lepas. Tadi sudah kita ini ya tidak sebutkan. Dampak positif bila ada keyakinan lepas yaitu meningkatkan motivasi dari murid. Ya. Lalu yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan disiplin diri murid, dan meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar siswa atau murid. Lanjut dulu. Segitiga restitusi, ya. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih baik, ya, lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya selalu setelah berbuat salah. Kalau di sini dijelaskan bahwa segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kita bisa berpikir seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan ini, atau kira-kira apa yang telah kita sepakati. Itu adalah pada posisi menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu menanyakan keyakinan, dan ketiga adalah realisasi tindakan yang salah gitu ya. Baik, pada segitiga restitusi ini saya sudah coba gitu ya. Padahal pada saat melakukan layanan konseling juga sudah melakukan ini, tapi saya tidak tahu nama-namanya. Ini posisi apa sih, ini posisi apa gitu. Sudah pernah melakukan tapi tidak tahu namanya. Nah, setelah saya membaca ini saya baru tahu. Dan bahkan ada perbedaan sedikit dengan yang konseling. Lanjut Bu. Ini apa namanya? Ilustrasinya adalah ada siswa yang melakukan kesalahan, yaitu ketika ada kegiatan belajar mengajar, siswa ini malah asik main HP, ya. Dan juga ada laporan dari orang tua dan wali kelas bahwa siswa ini prestasi menurun, ya. Prestasi menurun karena gara-gara dia sering main HP atau main gadget saat jam pelajaran. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa kita bisa melaksanakan, kita bisa jalani bersama-sama, ya. Semuanya butuh kerjasama yang baik. Atur nuhun, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kamu lagi ngapain? Oh, kamu main HP? Nggak dengerin Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ini ya, tadi petugas piket minta kamu di sini ya. Ya. Kita ada yang ingin Bapak obrolkan sedikit ya. Baik, Putri itu kelas 8A ya. Begini Putri, yang Bapak tahu Putri itu rankingnya bagus. Nah, tapi pas kemarin orang tua Putri datang ke sini membicarakan masalah Putri tentang belajar Putri, Bapak jadi kaget gitu. Apakah betul itu terjadi pada Putri gitu? Nah masalahnya itu katanya hari ini Putri selalu fokus main main HP, main gadgetnya sampai larut malam, sampai mengganggu pelajaran. Bahkan informasinya dari wali kelas, dari orang tua Putri juga katanya sampai mengganggu pelajaran. Itu betul atau tidak seperti itu? Ya, betul Pak. Nah, kalau betul itu apa yang kamu inikan? Apa yang kamu lihat di gadget itu? Dan Sosial media apa aja? ada Instagram. Instagram. Kalau yang berbau negatif, kamu scroll nggak? Enggak ya, cuman yang ini aja ya, yang baik-baik saja ya. Tapi kenapa sampai mengganggu pelajaran, sampai di kelas juga sampai teman-teman juga protes gitu. Kok Putri asik banget main HP gitu? Itu kenapa? Karena di kelas kayak kurang aja Pak, kurang nyaman. Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Apakah teman-temannya ngelit gitu ya? Apakah teman-teman kamu yang suka mengganggu sehingga kamu tidak nyaman? Teman-temannya kurang asik Pak. Kurang Lebih asik. main HP. Oh, lebih asik main HP. Begini Putri, menurut Putri, kalau di jam pelajaran Putri asik main HP atau main gadget, tidak memperhatikan pelajaran, itu baik tidak? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa? Menurut Putri? Memang kurang memperhatikan. Kurang konsentrasi. Menurut Putri itu apakah melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat beberapa hari yang lalu? Melanggar ya. Jadi harusnya seperti apa menurut Putri? Tidak main HP saat belajar. Tidak main HP saat belajar, lalu fokus kepada pelajaran. Itu baik menurut Bapak. Jadi ada waktunya ya, ada waktunya. Nah sekarang begini Putri, memang kita pasti mengalami hal itu, gitu ya. Bapak pun pernah mengalami masalah seperti itu. Kok memang enak ya main HP, menyenangkan gitu. Tapi kita harus punya punya waktu, punya kapan waktunya main HP, kapan kita harus belajar gitu, ya. Menurut Putri, kalau sudah dibuat waktu yang baik itu akan seperti apa nanti? Maksudnya kalau misalnya kita mengatur waktu pembelajaran, waktu mengatur kapan main HP, kapan belajar, nah itu bermanfaatnya apa buat Putri nanti? Fokus. Terus mengurangi juga main HP Pak. Main HP. Oke, Bapak ngerti perasaan kamu ya, kenapa sampai kamu bosan gitu kan, sampai di kelas gitu. Tapi kan fokus itu penting. Fokus itu penting untuk pelajaran, karena yang menentukan masa depan Putri ya Putri sendiri kan. Nah makanya harusnya Putri bisa fokus di situ. Kalau prestasi kamu menurun, kamu sadar nggak? Ya, kenapa? Karena Putri sudah fokus di dengan gadget, jadi sudah tidak peduli lagi dengan
lingkungan, sudah lebih peduli dengan diri sendiri. Nah, baiknya seperti apa? Mungkin bakalan lebih baik lagi Pak untuk kedepannya. Oke, bakal lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, nanti begini saja Putri, kalau misalnya Putri mengalami masalah-masalah yang memang berat, untuk Putri tidak bisa selesaikan misalnya, atau misalnya ada teman yang kurang asik menurut Putri sehingga Putri kembali lagi dengan gadget, lebih baik Putri cari teman yang dipercaya sama Putri untuk curhat ya, tanda kutip curhat, bagaimana solusinya. Atau Putri bisa datang ke ruang BK ya, bisa datang ke sini, nanti kita carikan solusinya. Menurut Bapak seperti itu ya. Bisa dicoba kayak ini. Oke, baik ya. Nah, kedepannya paling Putri harus memperhatikan itu ya, yang tadi kita sudah sepakatin, kapan waktunya main gadget, kapan belajar. Nah, itu kedepannya kalau Putri memperhatikan itu akan lebih baik. Gimana? Bisa dimengerti? Oke, baik ya. Bapak ucapkan terima kasih Putri sudah kesini. Mudah-mudahan Putri bisa fokus ya, bisa dirubah nih perilaku yang kemarin fokus ke gadget sehingga menurunkan prestasi. Sekarang Putri lebih baik lagi ya, gitu aja menurut Bapak. Jadi Putri bisa lebih fokus lagi. Oke, semangat ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kegiatan budaya positif yang dilakukan oleh rekan saya sangat bagus dan menginspirasi buat rekan-rekan yang lain, terutama saya, untuk bisa berkarya sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Lalu buat rekan-rekan yang lain yang belum melaksanakan dan belum membudidayakan budaya positif agar bisa terus berkarya demi kebaikan sekolah bersama. Oke, dengan adanya kegiatan diskusi diseminasi budaya positif, saya sangat terinspirasi dan terima kasih banyak. Kegiatannya sangat memberikan dampak positif dan semoga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan SMP 2 Warung Kondang yang telah lulus CGP, telah melaksanakan mengenai materi budaya positif. Alhamdulillah sangat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan khususnya juga bagi rekan-rekan yang lain. Terima kasih, sukses selalu rekan-rekan CGP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan dari calon guru penggerak kemarin dengan tema diseminasi budaya positif, terutama khususnya untuk saya sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Semoga saya dan rekan-rekan yang lain yang belum melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut bisa berkarya sesuai dengan pengetahuan saya dan rekan-rekan. Kemudian untuk istilahnya lebih bisa mengaplikasikannya ke warga sekolah yang lain. Begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rizkyanti dari SMP Negeri 2 Warung Kondang. Saya alhamdulillah kemarin sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan CGP saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber rekan CGP sungguh luar biasa, sangat lugas
rinci dan sangat bagus sekali, sehingga kami juga sangat memahami apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang dilaksanakan bisa berdampak positif, dan kami berharap para CGP bisa memberikan pengaruh yang positif di sekolah kami. Mudah-mudahan terlihat dari apa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, memberikan perubahan positif bagi sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.